Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya di sini di channel membahas saham Indonesia, dan kali ini saya akan membahas dua saham, yaitu saham TINS dan Antam. Kenapa TINS dan Antam? Karena kedua saham ini labanya melejit banget ya. Kita bahas dulu ke TINS ya. Nah, di kuartal 1 ini TINS cuan 1,5 triliun ya. Naik 1000% dari kuartal kemarin ya. Kuartal kemarin ini 117 billion ya. Ada kenaikan 1000% lebih. Kira-kira ini TINS ini kenaikannya dari apa sih? Kita cek. Nah, di sini pada timah ya. Kita harus scroll. Nah, di sini ada aset kas dan setara kas. Ini kasnya naik ya dari 1,7 triliun pada Desember 2025, sekarang naik 3 triliun ya. Berarti ada kenaikan kas yang besar juga. Dan yang lainnya untuk piutang, aset kontrak, nggak ada perubahan yang signifikan ya. Lalu di aset tidak lancar, kita bisa skip dulu. Karena kan kita fokusnya ke swing bulanan ya. 1, 2, sampai 3 bulan ya. Jadi bisa di skip. Nah, liabilitas jangka pendek, kalau kita lihat di liabilitas jangka pendeknya, ini nggak ada perubahan yang signifikan ya. Malah pinjaman bank jangka pendek udah lunas, jadi kosong ya. Di sini kosong. Lalu di sini pajak penghasilan badan ya. Ini ada utang pajak yang lumayan signifikan, tapi ini nggak masalah. Jadi utangnya ini dikit banget ya. Liabilitas jangka pendeknya dikit banget. Kas bisa mengcover utang-utang jangka pendek. Dan untuk liabilitas jangka panjang ini, kita bisa skip aja ya, karena untuk liabilitas jangka panjang di atas 1 tahun ya. Sedangkan saya hanya tradingnya 1, 2, sampai 3 bulan ya. Kita langsung ke penghasilan. Di sini pendapatan dari kontrak ya. Pendapatannya 5,4 triliun. Dan di sini pada 2025 hanya 2 triliun, berarti ada kenaikan sekitar 2 kali lipat ya. Kalau kita cek kira-kira kenaikannya dari apa sih? Dan di sini catatan notes di 25. Saya langsung scroll ke 25 ya, ke poin 25. Oke, 22 sekarang. Oke, dia. Nah, pendapatan. Di sini pendapatan dari kontrak dengan pelanggan. Dan pada kuartal 1 tahun 2025, logam timahnya ini hanya terjual senilai 1,5 triliun. Dan pada kuartal kemarin ya, atau kuartal 1 2026, logam timahnya terjual sebanyak 4,97 triliun. Dikarenakan ada kenaikan harga timah, otomatis laba dari TINS ini juga naik ya. Laba dari logam timah juga naik. Selain dari kenaikan harga timah juga, ada juga dari peningkatan produksi ya. Dikarenakan tambang dari TINS ini bertambah. Kan dulu ada berita ya, Pak Prabowo menyita aset dari tambang timah ilegal dan diserahkan pada TINS, dan mulai terasa pada kuartal 1 2026 dengan kenaikan profit dari logam timah yang cukup signifikan. Dan untuk yang lainnya sepertinya tidak signifikan ya. Dari TINS Chemical ini hanya kenaikannya dikit banget. Lalu dari TINS Solder ada penurunan ya. Penurunannya lumayan besar banget ya. Dan untuk real estate-nya juga ada kenaikan ya. Ternyata TINS juga punya real estate. Dan untuk nikel, TINS tidak punya nikel ya. TINS tidak punya nikel. Kenapa? Di sini di kuartal 1 nol. Berarti TINS sudah tidak menambang nikel ya. Kalau pada kuartal kemarin masih ada nikel di TINS, sekarang nggak ada. Untuk batu bara juga berkurang ya. Jadi TINS sudah tidak signifikan dalam menambang batu bara dan fokus ke logam timah ya. Jadi untuk TINS ini wajib melihat harga timah global ya. Seperti itu. Nah, langsung kita cek ke chart dari TINS. Nah, TINS ini mantul dari
Ini yang ungu ya, MA ungu ini MA 120 dan tins mantul ya. Mantulnya juga lumayan wow banget ya ini. Saya buletin biar kelihatan nih mantul di sini ya. Nggak kepencet, sorry. Oke, sekarang nah lihat nih mantul ya. Jadi bikin roket gitu ya. Bikin roket. Dan pada sejarahnya tins kalau mantul MA60 bisa kembali naik ke atas sini. Nah, kembali naik ya, seperti itu. Tapi kenaikannya tidak bakal instan untuk tins. Kenapa? Dikarenakan IHSG-nya bonyok dijualan oleh asing ya. Tapi jika IHSG membaik, tins ini bisa naik dikarenakan sekarang kan pendapatan dari timahnya besar banget, otomatis PBV-nya turun, PER-nya turun, IPS-nya turun, seperti itu. Kita lanjut ke Antam ya. Antam. Nah, di sini Antam nyungsep ya. Nyungsepnya dikarenakan IHSG-nya juga nyungsep ya. Kita ke Antam. Nah, di sini Antam juga naik ya. Meski naiknya tidak ribuan persen seperti tins, tapi naiknya ini all time high ya. All time high dalam sejarah Antam. Pada kuartal 1 tahun 2025, tins Antam cuan 2,1 triliun ya. Dan pada kuartal 1 hari ini 2026, Antam cuan 3,4 triliun. Kita bedah, kira-kira ini cuannya dari mana? Dari penjualan apa gitu cuannya ya? Atau profitnya ya? Oke, scroll dulu, saya perbesar biar kelihatan. Nah, perbesar, ketengahin dulu. Ser. Oke, lanjut scroll ya. Di sini di kas dan setara kas ada kenaikan ya, lumayan kenaikannya. Dari 8,4 triliun naik jadi 9,03 triliun ya. Dan ini juga sama dalam jutaan rupiah, berarti ini triliun ya. Piutang usaha juga ada kenaikan signifikan banget. Dari pihak berelasi nggak ada ininya ya. Jadi kas dan piutang pihak ketiga ini ada kenaikan ya. Ini bagus banget. Dan ini asetnya aset lancar, berarti aset yang liquid ya. Aset tidak lancar kita bisa skip dulu. Nah, liabilitas ini terjadi lonjakan ya. Lonjakan dari liabilitas, terutama dari pinjaman bank. Nah, di sini pinjaman banknya 5 triliun ya, naik 400% ya dari Desember 2025. Tapi meski ada kenaikan dari pinjaman bank, kas dan setara kasnya serta piutang dari pihak ketiga masih bisa mengcover liabilitas jangka pendek. Untuk jangka panjang bisa skip dikarenakan jangka panjang di atas 1 tahun ya. Kita langsung ke laba. Nah, di sini pendapatan dari kontrak dengan pelanggan 29 triliun ya. Naik banget ini. Sedangkan pada kuartal kemarin hanya 26 triliun. Dan sekarang naiknya 29 triliun. Meski nggak 100%, tapi pendapatan ini besar banget ya. Dan di sini catatannya nomor 28. Kita langsung cek ke nomor 28. Saya scroll dulu, mana ya? Ini nomor berapa? Nomor 11. Terus ke bawah, ini berapa? Nah, ini 25 ya. Dikit lagi 26, 27. Nah, 28. Di sini ada kenaikan signifikan dari harga emas ya. Emas ini pada kuartal kemarin tahun 2025 hanya menghasilkan 21 triliun ya. Dan sekarang menghasilkan 23,8 triliun. Lumayan besar ya kenaikannya. Sedangkan jika kita lihat harga emas, gold, nggak ada di sini ya, berarti emas. Di Stockbit apa ya, bentar. Gold tuh ya, SAU. Oh iya, SAU, gold itu XAU ya, XAU di Stockbit, XAU. Nah, ketemu XAU ya. Nah, kayak saya buletin dulu ya, biar kelihatan. Saya buletin dulu. Ini pada kuartal 1 itu dimulai pada Januari ya. Januari 26, mana Januari 26? Ini masih
Nah, di sini ya. Bentar, saya salah pilih. Nah, di sini Januari. Di Januari itu di sini ya. Oke. Dan pada akhir kuartal 1 berarti Januari, Februari, Maret ya. Maret akhir. Maret akhir. Nah, di sini tidak ada kenaikan signifikan dari harga emas, tapi laba dari Antam ini naik besar. Berarti ada peningkatan dari produksi ya. Ada peningkatan dari produksi emas Antam. Ini bagus banget ya. Berarti tambang Antam bertambah banyak ya, karena labanya naik, padahal tidak ada kenaikan signifikan dari harga emas ya pada kuartal 1. Seperti itu. Lalu kita cek lagi ke nikel. Nah, di nikel ini ada kenaikan sekitar 1 triliun ya. Ada kenaikan 1 triliun. Dan ferronikel turun ya. Dari 900 ke 643. Sedangkan biji nikelnya naik. Jadi jika harga nikel naik, maka harga Antam juga bisa terkerek naik ya. Dikarenakan nikelnya ini lumayan besar ya. Selain emas, nikelnya lumayan besar. Jika harga emas naik dan nikel naik, ini good untuk Antam ya. Good untuk masuk ke Antam. Lalu Antam ke alumina ya. Aluminanya tidak ada perubahan signifikan. Biji bauksit. Ini bauksit ada kenaikan, tapi jika harga bauksit naik, harga Antam tidak akan naik. Kenapa? Karena penghasilan dari bauksit dikit banget. Beda dengan emas dan biji nikel ya. Dengan nikel. Dan untuk silver, perak, kenaikannya dikit banget. Dan harga perak tetap mempengaruhi harga dari Antam ya, meski penghasilannya dikit. Karena perak adalah produk-produk turunan dari emas. Seperti itu. Kita langsung ke chart Antam ya. Antam. Nah, Antam juga di sini buat roket ya, mantul dari MA 120 atau MA ungu ya. Dan ada sejarah Antam harus menyentuh MA 200 dulu sebelum naik ya. Karena di sini menyentuh MA 200 sebelum naik. Dan ada kemungkinan Antam juga menyentuh MA 200 dulu lalu naik ya. Seperti itu. Kesimpulannya saham Antam, ANTM dan saham TINS atau saham timah ini secara fundamental bagus banget. Ada kenaikan signifikan dari produksi dan harga komoditasnya ya. Dan secara chart ini Antam kurang bagus dan TINS juga kurang bagus, tapi secara fundamental bagus. Akan diapresiasi jika IHSG naik ya. Jika IHSG naik, maka Antam dan TINS akan diapresiasi atas kenaikan produksi mereka. Jadi bukan dari kenaikan harga komoditasnya doang ya, tapi ada kenaikan dari produksinya doang, dari produksinya. Dan ini bagus banget ya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini agar channel ini semakin berkembang dan saya semakin sering update saham-saham menarik. Terima kasih telah menonton.